Halo para pendengar, inilah program belajar bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 10. Kalimat kunci hari ini adalah 全員いますか? Apakah semua orang ada? Tokoh utama adegan kita adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Hari ini Anna menjalani pemeriksaan kesehatan di universitasnya. Para mahasiswa berkumpul di tempat pemeriksaan. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 10. Kalimat kuncinya adalah 全員いますか? Apakah semua orang ada? Hajime ni 身長と体重を測ります。全員いますか? アンナさんがいません。すみません。遅れました。Kini mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Profesor Suzuki mengatakan kepada para mahasiswa, はじめに身長と体重を測ります。 pertama-tama kami akan mengukur tinggi dan berat badan Anda. はじめに Berarti pertama-tama 身長 adalah tinggi badan. と Adalah partikel yang berarti dan. Partikel ini menghubungkan kata benda. 体重 Adalah berat badan. を Adalah partikel yang mengindikasikan objek dari suatu tindakan. 測ります。 Adalah kata kerja yang berarti mengukur. Lalu Profesor Suzuki melanjutkan, 全員いますか? apakah semua orang ada? Ini adalah kalimat kunci hari ini. 全員 Adalah semua orang. Dalam hal ini, semua mahasiswa. いますか? Terdiri dari います。 kata kerja yang mengungkapkan keberadaan orang, yaitu ada atau hadir, dan か? partikel yang mengubah kalimat menjadi pertanyaan. Mari kita berlatih bersama. 全員いますか? Dalam pelajaran 7, kita mempelajari arimas, yang artinya ada atau berwujud, yaitu kata kerja yang mengungkapkan keberadaan sesuatu. Tidakkah kita dapat menggunakan arimas di sini? Sayang sekali tidak bisa あります。 merujuk pada keberadaan benda. Kita menggunakan います。 untuk merujuk pada orang dan hewan. Jadi misalnya di sini ada anjing. Anjing itu adalah inu. Jadi kita mengatakan inu ga imas, ya? Betul sekali. Mari kita kembali ke adegan tadi. Profesor Suzuki bertanya, apakah semua mahasiswa hadir? Rodrigo, teman sekelas Anna, menjawab, アンナさんがいません。 Anna tidak ada. アンナさん Adalah Anna ditambah panggilan hormat sang. が Adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Kita mengucapkan partikel が sebagai suara hidung. Namun bahkan jika Anda mengatakannya sebagai suara biasa, が Anda tetap akan dipahami. いません。 Artinya tidak ada. Adalah bentuk negatif dari います。 yang artinya ada. Wah, apa yang terjadi pada Anna ya? Saat itu tiba-tiba pintu terbuka dan Anna masuk dengan terengah-engah. すみません、遅れました。 Mohon maaf, saya terlambat. Dia nampaknya terlambat bangun. すみません。 Adalah mohon maaf atau permisi. Dalam pelajaran 7, Anda belajar mengucapkan すみません。 saat Anda berbicara kepada seseorang. Jadi, すみません、シュークリームはありますか? berarti, mohon maaf, apakah ada kue krim? Sekarang Anda juga dapat menggunakan ungkapan ini saat Anda meminta maaf, seperti dalam kejadian tadi. 遅れました。 Adalah bentuk lampau dari 遅れます。 yaitu kata kerja yang berarti tiba terlambat atau datang terlambat. Untuk mengubah kata kerja bentuk mas menjadi bentuk lampau, ubahlah ます。 menjadi ました。 Dalam bahasa Jepang, kita menggunakan bentuk lampau dari kata kerja untuk mengungkapkan segala tindakan yang sudah selesai. Ini termasuk apa yang diungkapkan oleh aspek selesai dalam beberapa bahasa lainnya. Jadi Aji, tolong jawab pertanyaan ini. Bagaimana mengatakan
saya makan dalam bentuk lampau bahasa Jepang. Makan adalah tabemas. Apakah menjadi tabemashita? Persis. Nah, sekarang kita tahu apa yang dimaksudkan adegan tadi. Mari kita dengarkan lagi adegan pelajaran 10. Kalimat kunci hari ini adalah 全員いますか？ apakah semua ada? はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？アンナさんがいません。すみません。遅れました。Kini adalah saatnya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari imas yang artinya ada atau berwujud, yaitu kata kerja untuk mengungkapkan keberadaan orang atau hewan. Kita sebelumnya mempelajari kata serupa, arimas yang artinya ada atau berwujud. Nah, bagaimana kita membedakannya? Mari kita tanyakan guru kita. 私が教えましょう。 Ia mengatakan, dalam pelajaran 7, Anna terkejut melihat banyak kue di toko kue dan mengatakan, ケーキがいっぱいあります。 ada banyak kue. Dalam hal ini, jika subjeknya adalah benda tidak hidup, kita menggunakan あります。 kita menentukan apakah suatu benda hidup atau tidak bukan hanya berdasarkan apakah benda tersebut hidup, namun juga apakah benda itu dapat bergerak sendiri. Tanaman adalah benda hidup, namun tidak bisa bergerak. Jadi kita menggunakan arimas bagi tanaman. Ikan yang dijual di toko tidak dapat bergerak, jadi kita menggunakan arimas untuk ikan-ikan itu juga. Namun ikan di akuarium bergerak, jadi kita menggunakan います。 bis dan mobil tidak bergerak atas kemauan sendiri. Namun jika ada yang mengendarainya, kita menggunakan imas. Untuk menyimpulkan, kata kerja untuk mengungkapkan keberadaan orang dan hewan adalah います。 bentuk negatifnya adalah いません。 saat kita membicarakan mengenai keberadaan benda tidak hidup, kita menggunakan あります。 bentuk negatifnya adalah ありません。 Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Kata berikut ini dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan Anda saat Anda menerima hasil ujian. がっくり。 Siapapun yang mengatakannya tidak terdengar gembira. Betul sekali. Kita mengucapkan ini saat kita kecewa. Kita juga mengatakan ini saat kita kalah dalam pertandingan olahraga atau saat kita kecewa dan membungkukkan kepala kita dalam-dalam. Ada lagi ungkapan lain yang punya konotasi yang serupa. ガーン。 Saya tahu ungkapan ini. Gang sering digunakan dalam manga, khususnya dalam adegan di mana karakternya terkejut dan nampak pucat. ガーン。 Hanya dengan mengucapkan ini, kita dapat menyampaikan bagaimana terkejut dan kecewanya kita. Dalam kata tiruan bunyi hari ini, kita memperkenalkan がっくり。 dan ガーン。 Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. 今日は hari ini saya sedikit terlambat. Namun saya dengar kalau di Jepang mereka yang datang terlambat ke pertemuan tidak dipercaya. Gang.